Ya, bahkan Imam Ghazali ya beliau mengatakan ya siapa orang yang sudah sampai 40 usianya ya tetapi kebaikannya tidak ya mengalahkan daripada keburukannya. Ya artinya misalnya dia lebih banyak buruknya ketimbang kebaikannya, falyatahazzaz minan nar, ya udah siap-siap dia akan masuk neraka. Nauzubillah. Alhamdulillah. Ya artinya seseorang itu di atas atau tergantung daripada agama sahabatnya. Maka hendaknya salah seseorang dari kalian itu melihat siapa yang hendaknya ia jadikan sahabat. Nah, kalau tubuh ini perlu detox gitu kan, untuk menghilangkan racun, Iya. ya, maka pikiran kita, ya, mindset kita, hati kita itu juga perlu perlu detox digital. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Diki Setiadi, selaku host dari Diksi Alafia, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali lagi dengan pembahasan seputar nilai-nilai kebetawian dan kependidikan yang mungkin akan kita kaji bersama Ustaz Ahmad Irfan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa pada sahabat Diksi untuk mengklik tombol like dan subscribe-nya, lalu juga memberikan komentar-komentar dan saran, siapa tahu dapat memberikan masukan-masukan positif untuk Alofia. Bagaimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik, Dik. Alhamdulillah Diki sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Ketemu lagi, Ustaz, Iya. dalam Diksi Alofia kesempatan kali ini, Alhamdulillah. Ustaz. Kita ngobrol lagi, Dik. Iya, Ustaz. Berhubung dengan itu juga, Ustaz, nggak berasa juga ya, Ustaz, ketemu Iya. lagi. Kayaknya baru sebentar, dan juga sebentar lagi juga kita bakalan ketemu Muharram, Ustaz. Insya Allah. Iya, juga tahun baru Muharram, kita membuka lembaran baru nih, Ustaz. Iya, tahun baru Islam ya. Tahun baru Islam membuka baru lembaran Hijriah. baru, Ustaz. Betul. Dan berhubung dengan itu juga, Ustaz, saya juga sering kali ngerasa, Ustaz, kayaknya perasaan baru kemarin gitu, Ustaz. Iya. Saya ngerasain tahun baru Muharram, juga ngerayain kegiatan-kegiatan gitu, Ustaz, mengenai tahun baru Islam, Ustaz. Nggak kerasa kita ketemu lagi, Ustaz, di tahun 1447 Hijriah Iya nih, nih, Ustaz. kita udah tahun baru. Iya. Iya. Dan mengenai hal itu, kira-kira ada nggak sih insight dari khususnya dari nasihat orang tua Betawi nih, Ustaz, mengenai nggak kerasanya waktu udah cepet banget, Ustaz. Iya benar, Dik, benar. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Diksi Alofia dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. dalam kesehatan yang paripurna, dan di awal kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah, Iya. 1447 Hijriah. Alhamdulillah. Semangat baru, hijrah baru, ya, Amin. dan membawa spirit daripada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tahun baru ini di bulan Muharram ya, Iya. kita juga dianjurkan untuk berpuasa sunnah ya. Oh, puasa sunnah. Ya, pada hari Asyura ya, bener. di mana di situ banyak keistimewaannya, Dik. Nah, ya, jadi bicara tentang tahun baru ini, Iya. itu sangat berkaitan dengan masalah waktu, Dik. Oh, bener. Ya, masalah waktu. Kayaknya nggak kerasa, Dik, ya. Baru tahun kemarin, sekarang udah tahun baru lagi aja. Iya. Ya, baru kemarin Lebaran, sekarang udah Lebaran lagi aja. Iya. Nah, terkait dengan itu ada satu nasihat orang Betawi, Dik. Apa sih? Ya, yang ada dalam buku itu, bahwa hidup ini cuma sekali, Dik. Oh, Ya, jangan dimain-mainin. iya. Iya, hidup kita di dunia ini cuma sekali, dan nanti setelah itu kita akan mengalami fase kehidupan bukan di dunia tapi di alam barzah, kemudian nanti di akhirat. Maka kehidupan di dunia yang cuma sekali ini ya dimanfaatkan, jangan dimain-mainin. Iya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak menyinggung tentang perkara berkaitan dengan masalah waktu ya. Bahkan Allah bersumpah dengan masa ya, wal asri ya, dan juga banyak ayat-ayat dan nama-nama surat dalam Al-Qur'an itu berkaitan dengan masalah waktu, wadduha ya, kemudian
wal qamar ya, asyams ya, wal lail ya. Banyak. Banyak ayat-ayat ya, bahkan surat yang memang berbicara yang secara tersirat maupun tersurat itu berkaitan dengan masalah waktu, sehingga ini menunjukkan bahwa waktu ini sangatlah penting Sangat penting. ya, karena memang lan tarji'al ayyamul lati madat ya. Tidak akan sekali-kali, mustahil waktu yang telah berlalu itu akan kembali ya. Bahkan Nabi Muhammad beliau berkata, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Ya, umur umatku ini antara 60 sampai dengan 70 tahun. Ya, bahkan Imam Ghazali ya, beliau mengatakan ya, siapa orang yang sudah sampai 40 usianya ya, tetapi kebaikannya tidak ya mengalahkan daripada keburukannya. Ya, artinya misalnya dia lebih banyak buruknya ketimbang kebaikannya, falyatahazzaz minan nar, ya udah siap-siap dia akan masuk neraka. Nauzubillah. Ya, artinya bahwa sekarang ini waktu ini berjalan begitu sangat cepat. Ya, karena memang keberkahan waktu sudah Allah angkat. Ya, min alamatis sa'ah gitu kan, bagian daripada tanda ya akhir zaman ya, bahwa keberkahan waktu sudah Allah angkat. Tetap sebulan 30 hari, seminggu tetap 7 hari, sehari tetap 24 jam. Tapi kenapa dia begitu cepat? Ya karena keberkahannya sudah diangkat. Nggak kerasa dia bangun tidur ya, tahu-tahu udah zuhur, ya, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam aja begitu lagi. Habis ya, ya umur begitu aja ya, kalau memang tidak dimanfaatkan dengan baik. Iya. Nah gitu Dik. Iya, mengenai waktu ini, Zat. Lalu lalu hubungan, Zat, kalau misalnya kita ngelihat, Zat, fenomena sekarang, khususnya fenomena istilah Gen Z, Zat. Gen Z. Gen Z, Zat. Mungkin dari ada gitu, Zat, orang malamnya full main game sampai begadang. Iya. Mabar Dik ya. Mabar. Azan subuh tidur deh. Tidur lagi. tidur paginya tidur juga, siangnya tidur, bangun baru asar atau sorenya, Zat. Habis sorenya juga main lagi ketemu teman-teman, mabar lagi, Zat. Oh iya. Kayak gimana, Zat? Iya, saya pernah baca satu berita di platform digital ya, bahwa ada seorang remaja yang memang sampai meninggal sampai meninggal di warnet. Ya, karena memang ya beberapa hari nggak keluar, ya sibuk di depan game online-nya saja. Bukan berarti nggak boleh kita main game, gitu, tapi memang jika memang itu banyak mudorotnya dan menghabiskan waktu itu tanpa kebermanfaatan, maka itu menjadi hal yang diharamkan. Nah, satu nasihat buat para Gen Z nih, ya. Diki ini masih Gen Z nggak nih? Oh, masih Gen Z ya. Nah, dan juga para untuk semuanya bahwa di era saat ini kurangi distraksi dalam pertemanan offline maupun online, Dik. Distraksi ya, artinya sekarang ini kan orang menjalin pertemanan bukan hanya offline, Dik. Tetapi orang itu menjalin pertemanan juga mungkin lebih banyak secara online. Instagram. Ya, dengan berbagai macam sosial media. Nggak apa-apa kita bersosial media, tetapi perlu sesekali kita itu mengurangi distraksi dalam pertemanan di dunia online, Dik. Terkadang main game itu kan bagian daripada interaksi online juga, gitu kan, bermain bersama ya, yang memang mungkin tempatnya berbeda ya, daerahnya berbeda, tapi dengan koneksi internet sehingga dia bisa bermain bareng. Nah, di era sekarang ini perlu juga kita ini mengurangi hal demikian. Nah, sehingga hal itu dapat diantisipasi adalah dengan cara memilih circle yang baik, Dik. Memilih circle pertemanan yang baik. Ya, kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilih. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, artinya seseorang itu di atas atau tergantung daripada agama sahabatnya. Maka hendaknya salah seseorang dari kalian itu melihat siapa yang hendaknya ia jadikan sahabat. Nah, artinya makna khalil di sini adalah teman dekat, Dik. Teman dekat, Dik.
untuk mencari teman dekat aja harus selektif, apalagi teman hidup, Dik. Nah, gitu kan. Nah, Khalil di sini maknanya teman dekat, ya, teman gorib gitu ya, teman korib, teman lengket dah. Kalau kata orang Betawi teman kental. Teman kental, Ya, itu kita harus selektif tuh, mencari teman dekat yang memang kita jadikan dia sebagai Khalil kita tuh. Ya, karena agama kita akan terpengaruh oleh dirinya. Nah, demikian dalam dunia pergaulan ya, di kalangan Gen Z dan di kalangan pelajar dan mahasiswa dan para pemuda, cari circle pertemanan yang baik ya, di mana tidak melulu hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu kan dalam sebuah kaul dikatakan ya, alaisa minal khusran anna layaliya tamuru bila naf'in wa tuhsibu minal umri. Ya, bahwasanya kerugian yang besar bahwa malam-malam kita itu berlalu begitu saja nih. Malam dia bergadang begitu saja. Ya, tamurru bila naf'in, malamnya dia itu berlalu tanpa ada manfaat. Wa tuhsibu minal umr. Sedangkan umur dia selalu dihitung. Ya, kita nih saat ini kan kita sedang dihitung nih. Argo umur kita berjalan terus. Ya, makin lama makin berkurang, bertambah secara kuantitas. Tapi kualitasnya kan berkurang kita. Iya. Ya, tamurru bila naf'in wa tuhsibu minal umri. Dia berlalu begitu saja, tetapi umur kita selalu dihitung, selalu berkurang. Nah, maka bahwasanya itu bahwa kurangi ya distraksi pertemanan di dunia online gitu, Dik. Maka hal yang menarik yang memang perlu ya, sama ini juga nasihat buat saya, Dik ya, dan buat kita semua. Perlu nih kita melakukan uzlah digital, Dik. Menarik nih, Dik. Ya, bukan hanya uzlah menyendiri, bertahanus ya di tempat-tempat masjid ataupun di tempat-tempat baik yang memang kita uzlah. Tapi di dunia digital saat ini perlu sesekali gitu ya, bahkan mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali kita melakukan uzlah digital, Dik. Ya, uzlah digital ya, atau bahasa lainnya detox digital, Dik. Nah, ya. Kalau tubuh ini perlu detox gitu kan, untuk menghilangkan racun, ya, maka pikiran kita, ya, mindset kita, hati kita itu juga perlu detox digital, Dik. Ya, sesekali bolehlah kita menarik diri daripada hiruk pikuk sosial media ya, karena saat ini generasi Gen Z itu banyak yang kena mental health, Dik. Betul. Iya. Mental health itu kan penyakit mental itu, Dik. Ya, kenapa? Karena dia selalu dihadapkan dengan hal-hal yang memang terlihat menjadi tuntutan bagi dia, gitu kan. Kok usia muda udah pada jadi orang kaya, sedangkan gue gini-gini aja nih. Ya, padahal itu semua istilahnya apa, Dik, tuh flexing doang. Iya, sehingga terbawa dalam alam bawah sadarnya, seakan-akan terbebani dirinya. Iya, padahal dunia digital yang apa ada di medsos belum tentu hakikatnya demikian. Nah, sehingga hal itu mempengaruhi tuh pola pikirnya. Maka detox digital ini punya manfaat. Bolehlah ya, sehari mungkin 1-2 jam kita menarik diri dari dunia digital. Seminggu ya mungkin beberapa jam kita menarik diri daripada dunia digital. Ya, memang agak sulit ya, terlebih memang orang-orang yang bekerja di dunia digital gitu, ya. Tetapi perlulah kita mengadakan uzlah digital. Itu manfaatnya, Dik. Setidaknya ada 3. Itu bisa merefresh pikiran, Dik. Refresh pikiran. Ya, dia menarik diri daripada hiruk pikuk dunia digital. Ya, apalagi zaman sekarang kan banyak yang FOMO, Dik. Apa-apa pengen ikut-ikutan, nggak boleh ketinggalan tren ya. Kalau ketinggalan dikit, wah dia udah stres gitu kan. Ya. Nah, itu uzlah digital itu bisa merefresh pikiran. Ya. Dan juga untuk menyelesaikan kecanduan, Dik. Canduan. Nah, orang kan biasa main game online tuh
ada semacam zat adiktif, Dik. Iya, benar. Ya, sehari berapa jam dia, itu boleh tuh. Ya uzlah digital ya udah, kalau perlu uninstall dulu tuh gitu kan. Uninstall dulu game-nya. Sehingga itu bisa menyelesaikan dia daripada kecanduan. Benar. Ya, uzlah digital. Nah, yang tidak kalah penting itu bisa meningkatkan spiritualitas. Spiritualitas. Ya, jadi tidak sibuk dengan gadgetnya ya, tidak sibuk dengan handphonenya, dia menarik diri ya sejenak daripada hal itu, dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga uzlah digital itu bisa meningkatkan spiritualitas, Dik. Iya. Gitu, Dik. Ya, kalau saya simak juga sih sebenarnya adanya majelis taklim yang mungkin seminggu sekali lah, misalnya seminggu sekali terus fokus misalnya dari jam 3 jam bahas tentang kajian, itu juga termasuk dari detox juga ya. Iya. Kita kagak ngeliatin HP tapi dengerin ilmu agama juga. Nah, iya, juga, itu juga bisa bagian daripada uzlah digital juga, detox digital, Dik. Beberapa saat dia hadir ke kajian majelis ilmu, ya, kemudian mendengarkan tausiah, mencatat, ya, menulis, menyimak, itu juga bagian daripada cara dia ya untuk sedikit menarik diri daripada hiruk pikuk di dunia digital ya. Bener. Nah, itu bisa jadi uzlah digital juga, detox digital juga. Iya. Jadi Jadi alhamdulillah dari nasihat orang tua Betawi ini jadi relevan ya. ya relevan, Iya, apalagi relevan. sekarang ini tahun baru Islam ya. Jadi perlulah bikin satu agenda apa yang memang mesti kita lakukan di tahun ini ya, yang memang target-target belum tercapai ya, target-target baik ya, target-target yang sifatnya ukhrawi ya. Betul. Jadi jangan resolusi duniawi saja, Dik. Nah, jadi momentum Muharram ini kita jadikan sebagai resolusi ukhrawi. Betul. Bukan hanya resolusi duniawi, kira-kira tahun ini saya bisa berapa kali menghatamkan Quran, ya saya bisa misalnya berapa kali ya berziarah ke makam orang-orang soleh ya. Kita tahun ini saya punya planning apa ya. Jadi sebagai penutup ya, maka momentum Muharram ini ya kita jadikan sebagai niat awal untuk membuat resolusi ukhrawi. Betul. Ya, tidak hanya resolusi duniawi ya. Yang belum nikah bisa juga bikin resolusi, wah saya mau tahun ini mau menikah gitu kan, itu bisa juga, itu bagian daripada resolusi ukhrawi. Betul. Ya, untuk ibadah dan lain sebagainya. Ini para anak muda ini yang nonton gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin sahabat Diksi bisa tuh di wallpaper HP-nya nih, hidup cuma sekali, jangan dimain-mainin. Nah, oke. Siapa tahu jadinya pas dia mau main game lama-lama terus lihat buka wallpaper, wah kelamaan nih main game nih. Iya. Langsung berhenti, langsung uzlah. Uzlah digital. Iya, menarik, istilah menarik. Iya, resolusi ukhrawi itu dia. Resolusi ukhrawi. Alhamdulillah. Semoga melalui perbincangan ini menjadi manfaat untuk yang nonton dan untuk kita semua ya. Amin, amin, makasih. Iya. Nah, oke, baik, sahabat Diksi Alafia, menghadapi tahun baru Islam 1447 Hijriah, mari jadikan diri kita menjadi diri yang lebih baik lagi sehingga dapat mencapai surganya dan keridhaan Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita Allah kasih panjang umur. Amin. Ya, bisa bertemu lagi dengan tahun-tahun Hijriah berikutnya. Amin, amin. Baik, Ustaz, mungkin segitu aja kali tadi. Ya, obrolan cukup. ini. Baik, terima kasih kepada Ustaz Dr. Ahmad Irfan yang telah menyampaikan diskusinya yang menarik, Ustaz, mengenai hidup cuma sekali, jangan dimain-mainin. Mungkin sahabat Diksi Alafia, kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya mengenai nasihat orang tua Betawi dan kisah-kisah inspiratif dari sahabat Diksi Alafia yang mungkin dapat ditonton di kanal YouTube Alafia. Mungkin dari saya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.